Jika kita mendengar pasukan salib, kita pasti terbayang dan pasukan yang memiliki armor yang kuat dan ditakuti di dalam sejarah. Dan banyak sekali ordo seperti Cipali, Teuton, Hospitaller, dan Templar. Pengaruhnya pun sangat besar di Eropa maupun Timur Tengah. Apalagi dan pasukan Mongol, sebuah pasukan yang sukar dilawan maupun diantisipasi hampir mendekati mustahil untuk dikalahkan. Mereka banyak, efisien, ahli dalam strategi, presisi, akurat, tahan terhadap segala jenis keadaan, dan yang pasti bisa memenangkan perang yang mereka sedang lakukan. Dan juga pada era itu, ada pasukan bernama Hasasin, sebuah pasukan khusus yang mobilitasnya seperti bayangan. Walaupun bergerak secara individu, tingkat pembunuhan targetnya mendekati 100%. Dan coba kalian bayangkan, semuanya bersatu untuk melawan pasukan yang jauh lebih kuat dari ketiganya. Bahkan ketiganya mengalami kekalahan. Pasukan siapakah itu? Mari kita bahas. Al-Malik Baibar adalah seorang yatim piatu. Sampai saat ini, Al-Malik Baibar tidak bisa ditelusuri latar belakang atau silsilahnya. Baibar kecil diasuh menjadi seorang budak di daerah Damaskus. Dan di usia 8 tahun, dia hampir saja meninggal karena akan dibunuh oleh pemilik pasar budak karena tidak laku-laku untuk dijual. Mengapa demikian? Karena Baibar memiliki sedikit kecacatan di salah satu matanya. Beruntungnya, Baibar terselamatkan karena kebijakan dari seorang sultan. Sultan dari dinasti Ayyubiyah yang ingin membangun sebuah pasukan khusus namun tidak berpolitik. Oleh karena itu, sultan tersebut terpikirkan akan merekrut anak-anak yang dari pasar budak dan akan ia latih dan didoktrin agar mereka tidak berpolitik. Beruntungnya, Baibar direkrut pada waktu itu. Di usianya yang ke-21, Baibar memenangi perang yang disebut La Forbie, menyebabkan kematian setidaknya 11.000 pasukan Templar, Teuton, dan Hospitaller. Lalu dalam pertempuran Al-Mansura, Baibar memimpin 7.000 pasukan untuk menjebak dan membunuh 80.000. Di antaranya 30.000 tewas dan hanya menyisakan beberapa tentara Templar. Pada pertempuran Variscus, Baibar lagi-lagi menang dengan menjebak pasukan Franka di Sungai Nil dan menghujani mereka dengan panah api. Raja Franka Louis ke-9 ditahan selama 4 tahun dan menandakan akhir dari Perang Salib ke-7. Salah satunya yang bisa menandingi Baibar adalah Aibak. Aibak sama dengan Aibar, tidak bisa ditelusuri asal-usul atau silsilahnya. Aibak dan Baibar memiliki hubungan yang rumit, atau bisa dibilang sebagai rival dalam militer. Tapi di luar militer mereka adalah sahabat yang sangat akrab. Pada suatu hari, Aibak didatangi oleh Sajarudur atau permaisuri dari dinasti Ayyubiyah untuk menyuruh Aibak membunuh Sultan Ayyubiyah atau suami Sajarudur itu sendiri, dengan ditawari akan dinikahi oleh Sajarudur. Pada akhirnya Aibak pun menyetujuinya. Sultan Ayyubiyah pun tewas dan tidak ada satu orang pun yang tahu pembunuhnya. Akhirnya Sajarudur mendapatkan tahta dan menikahi Aibak. Ternyata Sajarudur ingin membunuh Aibak juga karena ia ingin berkuasa sendirian. Namun Aibak mengetahuinya dan pada akhirnya Aibak pun melakukan hal yang sama kepada Sajarudur, yaitu membunuh Sajarudur dan tanpa ada satupun orang yang tahu. Akhirnya pun Aibak menjadi sultan dinasti baru yang bernama dinasti Mamluk. Mengetahui Aibak masuk dalam intrik politik dan bahkan menjadi sultan, Baibar pun kecewa karena Aibak masuk ke dalam ranah politik. Meski begitu, Baibar pernah ditawari untuk menjadi jenderal dinasti Mamluk, namun Baibar menolak karena ia tidak ingin masuk ke ranah politik. Maka dari itu, Baibar pun pergi ke Suriah dan menjadi seorang petani. Pada tahun 1258, ada sebuah bencana dalam dunia Islam, yaitu 200.000 pasukan Mongol menghancurkan Baghdad, dan kerabat khilafah pun harus mengungsi.
simbol-simbol Islam benar-benar diruntuhkan pada zaman itu. Tidak sampai di situ, karena khilafah yang mengungsi ke Mamluk, pasukan Mongol pun mengancam akan menghancurkan Mamluk seperti Baghdad jika Mamluk tidak menyerahkan kotanya. Adapun ancaman dari pasukan Salib yang sejatinya musuh dari Mamluk, atau sebelumnya dinasti Ayubiyah, yang tidak disangka pasukan Mongol menjalin kerjasama dengan pasukan Salib dalam surat persekutuan antara Raja Philip dan Khan yang dikenal dengan Perjanjian Franka-Mongol. Mereka sama-sama akan menghadapi sisa Kesultanan Islam terakhir atau Kesultanan Mamluk. Pada saat itu Baibars pun datang ke Mamluk, dan dia terkejut karena raja yang sekarang bukan lagi Aibak, melainkan juniornya di Korps yaitu Qutuz. Dan beberapa perbincangan, akhirnya Baibars diangkat menjadi komandan perang Mamluk pada saat itu. Di luar dugaan, ketika pasukan Mongol menyerang, Baibars berhasil menghancurkan pasukan infanteri Mongol, lalu mengalahkan pasukan kuda Mongol dengan ide strateginya yang jenius pada waktu itu. Pasukan Mamluk hampir habis, sedangkan pasukan Mongol tidak bersisa, dan kekalahan ini menjadi kekalahan pertama Mongol di perang terbuka. Dan akhirnya Baibars pun diangkat menjadi jenderal dan diberikan tanah oleh Qutuz. Dan dia pun diberikan sebuah gelar politik. Saat Baibars sudah masuk ke ranah politik, ternyata Baibars dapat mengetahui bahwa sahabatnya yaitu Aibak bukanlah meninggal secara alami, melainkan dibunuh, dan salah satu lingkaran politik yang membunuh Aibak adalah Qutuz itu sendiri. Pada akhirnya, Baibars membalas kematian sahabatnya dengan membunuh Qutuz. Baibars pun menjadi sultan yang baru di Mamluk. Semenjak kepemimpinan Baibars, di tahun 1263, Baibars menaklukkan Alit, menyerang berkali-kali Antioquia, meneror Acre, membunuh atau menjadikan budak pasukan Hospitaller, yang dimana belum ada pasukan yang mampu berbuat seperti itu. Setahun kemudian, pasukan Salib dihabisi dalam peperangan. Pasukan Salib yang lari ke benteng-benteng terkuat mereka malah membuat Baibars terpancing untuk menaklukkan benteng-benteng tersebut. Dan dalam waktu singkat, benteng-benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Baibars. Tahun 1266, Baibars pergi ke arah Armenia untuk menyerang pasukan Mongol, dan pasukan Mongol pun takluk oleh Baibars. Puncaknya, pada tahun 1268, Baibars menyerang pasukan Antioquia, yaitu benteng terkuat yang diisi oleh 120.000 pasukan reguler, gabungan Mongol dan tentara Salib, dan hasilnya Baibars lah yang menang. Puluhan ribu pasukan gabungan tersebut tewas, dan setidaknya sisanya dijadikan budak dan diperjualbelikan. Pada tahun 1271, Baibars pun menyerang benteng Hasasin, sehingga tidak satupun pasukan Hasasin yang selamat sampai saat ini. Jadi, jika kalian bertanya, kapan perang Salib bisa dikatakan selesai? Kapan pasukan Hasasin punah? Dan kapan pasukan Mongol mundur dari Timur Tengah? Semua pertanyaan itu jawabannya sama, sejak Baibars itu ada. Dan kenapa Baibars tidak terkenal? Karena pada edisi Perang Salib, sejarah itu ditulis oleh pihak yang kalah. Oleh sebab itu, Baibars tidak terkenal sampai saat ini.